Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Para ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita insyaallah ta'ala akan melanjutkan kajian kita, kajian Makarim, Majelis Kajian Remaja Islam, dengan topik kriteria pasangan suami dan istri berdasar Al-Quran dan Sunnah. Sebelum kita memulai kajian kita bersama guru kita Ustadz Permana Hafizahullah Ta'ala, ada beberapa catatan yang kita bisa murojaah di minggu yang sebelumnya, bahwa di minggu yang lalu beberapa kriteria pasangan suami dan istri berdasar pada Al-Quran dan Sunnah, guru kita Ustadz Permana sudah menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, kriteria yang harus kita miliki dalam memilih pasangan suami maupun istri. Yang pertama adalah taat kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah sekufu atau setara. Kemudian yang ketiga adalah nyaman bila dipandang. Persoalan masalah fisik itu menjadi relatif, tetapi yang penting nyaman bila dipandang. Yang keempat, hendaknya pasangan itu adalah pasangan yang subur, karena memang Nabi kita Muhammad SAW menyarankan atau menganjurkan kita sebagai umatnya untuk memperbanyak keturunan. Jadi nikahilah wanita-wanita yang baik dan juga subur. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita bersama guru kita Ustadz Permana Hafizahullah Ta'ala. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol masuk Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, mengambil faedah waktu yang bermanfaat, waktu yang berharga, waktu emas antara maghrib sampai dengan isya'nya. Dan dalam hal ini yang kita baru menyelesaikan sholat maghrib dan akan menyelesaikan sholat isya' nantinya, ini masih terhitung dari sholat. Karena menunggu sholat dengan sholat berikutnya, maka penantian itu di sana ada keutamaan besar. Di antara keutamaan besar, malaikat akan berdoa dan kita masih tercatat dalam kondisi sholat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita semua di waktu-waktu yang bermanfaat ini. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak-jejak beliau dengan ihsan hingga akhir hayat kelak. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita menyebutkan pada beberapa pertemuan kriteria pasangan suami dan istri yang menurut Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, dan poin yang terakhir yang kita bahas itu masalah kesuburan. Nah, kali ini kita akan bahas secara khusus kriteria mencari calon suami. Artinya ini ditujukan kepada seorang akhwat pada saat dia ingin mencari calon suami yang akan dia nikahi. Maka satu yang disebutkan di dalam hadis, di mana seorang akhwat atau seorang yang hendak menikah dari kalangan wanita ini melihat calonnya ini apakah termasuk ke dalam orang-orang yang memang bisa memberikan nafkah atau tidak.
Karena pada hakikatnya setelah dia akan meninggalkan rumah orang tuanya, maka yang akan bertanggung jawab terhadap nafkahnya, terhadap tempat tinggalnya, terhadap pakaiannya, itu adalah suaminya. Ya, berpindahnya kewajiban orang tuanya kepada suaminya. Maka satu yang dilihat itu berkaitan tentang nafkah. Oleh karenanya Nabi kita SAW mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yakud. Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa bila ia menelantarkan, bila ia membiarkan, menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Ya, kalau ternyata tipikal-tipikalnya adalah seorang laki-laki yang tidak peduli ya dengan keluarganya, dikhawatirkan tidak bisa memberikan nafkah, maka yang seperti ini menjadi pertimbangan bagi seorang akhwat. Pernah datang kepada Nabi SAW Fatimah binti Qais. Ya, setelah masa iddahnya berakhir, maka ada dua orang yang datang. Dua orang yang datang kepada Fatimah binti Qais ingin melamar. Yang pertama itu Abu Jaham, yang kedua Muawiyah. Nah, beliau diskusi, beliau bertanya, minta saran kepada Nabi SAW terkait dua orang ini. Jadi boleh seorang itu ketika ada seorang wanita yang mungkin dia didatangi, selagi dia belum mengambil keputusan, ya sebelum dia mengambil keputusan, karena memang ya bagi seorang laki-laki itu tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya. Nah, dalam hal ini dia belum mengambil keputusan, hanya datang dua orang yang datang kepadanya. Nah, ternyata ya Fatimah binti Qais ini belum menetapkan pilihan siapa yang akan dia terima lamarannya. Nah, sehingga bertanya musyawarah kepada Rasulullah SAW, nanya Abu Jaham dan Muawiyah, mana dari kedua ini yang layak untuk diterima lamarannya? Apa kata Nabi SAW? Adapun Abu Jaham, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya. Ini ringan tangan nih. Jadi karakternya karakter temperamen, kemudian pemarah, suka mukul. Ya suka mukul. Nah, artinya ketika ada kesalahan ya mungkin pada si istri, ini mudah sekali mukul. Ya, mudah sekali dia melayangkan tangannya. Nah, dan ini tentunya bertentangan dengan apa yang diajarkan di dalam syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Ya, dan Nabi SAW memperingatkan kepada Fatimah binti Qais ini, jangan Abu Jaham. Kenapa? Karena tangannya itu ringan. Cemetinya, cambuknya itu senantiasa di tangannya. Kemudian yang kedua Muawiyah. Nabi SAW mengatakan Muawiyah ini miskin. Ya, Muawiyah ini miskin. Jadi ternyata Nabi SAW juga memberikan gambaran bagaimana kondisi Muawiyah. Ya, kondisi Muawiyah. Nah, kekhawatiran Nabi SAW dengan Muawiyah karena kondisinya yang miskin. Sehingga ya boleh jadi ya Rasulullah SAW melihat kondisi Fatimah binti Qais ini ya seorang wanita yang memang berkecukupan. Ya, kemudian datang kepadanya seorang laki-laki yang miskin. Nabi memberikan arahan jangan. Lalu Nabi SAW menawarkan ya nikahlah dengan Usamah bin Zaid. Ya nikahlah dengan Usamah bin Zaid. Lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang dijelaskan oleh Nabi kita SAW. Nah, karena di dalam rumah tangga yang menjadi yang membiayai, yang memikul, ya, yang bertanggung jawab di dalam rumah tangga itu suami. Yang bekerja itu suami. Ya, bukan istri. Istri itu akan dinafkahi oleh suaminya. Ya, akan dinafkahi oleh suaminya. Sehingga dia melihat karakter suaminya ini adalah karakter yang memang tidak akan menyia-nyiakan keluarganya. Maka ini yang menjadi faktor. Boleh seorang akhwat itu bertanya terkait dengan pekerjaan, boleh silahkan.
Yaitu hak dia. Dia bertanya bagaimana pekerjaannya. Nah, asalkan seorang laki-laki itu, seorang ikhwan itu, dia bekerja dan dia punya penghasilan, sudah cukup. Ya, kembali kepada dia, kira-kira dengan pekerjaan yang dilakukan oleh ikhwan ini, laki-laki ini, layak enggak untuk dia? Nah, karena apa? Karena konsepnya ketika seorang itu sudah menikah, Allah Subhanahu wa taala akan buka pundi-pundi rezeki. Ya, akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya satu piring nasi untuk seorang yang belum menikah berbeda dengan satu piring nasi dengan sudah menikah. Ya. Satu piring nasi ini sama-sama satu piring, kemudian dimakan antara suami dan istri. Itu cukup. Itu cukup. Di awal-awal mungkin mereka dalam kondisi perjuangan dan seterusnya, tapi Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bagi orang-orang yang ingin menjaga kehormatan dirinya akan diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-32, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum ayyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kalian dan di antara budak-budak kalian yang laki-laki dan yang perempuan. Sekiranya mereka adalah orang yang fakir, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan, kecukupan kepada mereka dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka menikah, rezekinya itu sudah beda. Ya, rezekinya itu sudah Allah Subhanahu wa taala tambahkan. Asalkan tadi intinya adalah laki-lakinya orang yang memang pekerja. Ya, dia tidak malas-malasan dan dia tidak akan mengabaikan istrinya. Nah, seperti itu dia jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau sudah tampak bahwasanya kesungguhannya ya ingin berumah tangga, menjaga kehormatan dirinya dan dia adalah seorang laki-laki yang sedang bekerja, walaupun dari sisi nominal gajinya ini hitung-hitungan kita. Terkadang kan ada sebagian orang tua nanya, gajinya berapa? Ya. Gajinya berapa? Kalau gajinya UMK masih aman nih. Ya, gajinya UMK ini di bawah UMK. Ya, enggak tentu. Apalagi disampaikan bahwa saya kerjanya mocok-mocok, kadang dapat, kadang makin bingung ya calon mertuanya. Kenapa? Karena hitung-hitungannya ya belanjanya berapa, listriknya berapa, kemudian berasnya berapa, kemudian ongkosnya berapa, transportnya berapa, belum lagi bedaknya, belum lagi lipstiknya, dihitung-hitung nggak cukup. Itu hitungan kita. Ya, itu hitungan kita. Sama seperti seorang laki-laki pada saat dia ingin menikah, dia hitung gajinya ini nggak akan mungkin cukup untuk nikah. Transport dia sehariannya berapa, makan dia, nanti makan istrinya, listriknya berapa, nyewa rumah lagi. Itu hitungan kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kan hitungan Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan hitungan kita. Allah telah mengatakan, yughnihumullah, Allah akan cukupkan mereka dari karunia Allah. Karunia Allah luas. Seorang wanita yang solehah, dia tahu karena dia ingin juga menjaga kehormatan dirinya. Kemudian dia lihat yang datang ini adalah seorang laki-laki yang agamanya bagus, soleh, tapi mungkin pada saat itu dia masih punya penghasilan yang kita katakan cukup untuk dia. Dan ini diantara yang menjadikan orang tua melarang anaknya untuk menikah. Kenapa? Karena dia katakan kepada anak laki-lakinya akan menikah, apa yang kau akan berikan untuk istrimu nanti kalau gajinya seperti itu? Yang penting dia sudah bekerja. Kecuali dia tidak bekerja, dia hanya mengandalkan harta orang tuanya, ini yang jadi pertimbangan. Tapi kalau dia punya pekerjaan dan punya penghasilan, nanti mereka akan melakukan perjuangan dalam pernikahan. Di awal-awal mereka akan merasakan seperti itu. Tapi setelah itu, setelah berjalan, Allah akan cukupkan mereka, apalagi di tengah-tengah mereka itu hadir seorang anak, dua dan seterusnya. Nah, intinya ya dia mendapatkan seorang calon suami yang memang dia akan menafkahinya. Ya, akhlaknya bagus, agamanya juga bagus dan keyakinannya kuat, semangat untuk mencari nafkah.
Jadi ini yang harus diperhatikan oleh seorang wanita pada saat dia hendak menikahi calon suami atau seorang ikhwan. Nah demikian, ini sebagai pembuka. Baik Ustaz, jazakallahu khair atas faedahnya. Itu artinya berarti kalau kami mendengar dari penjelasan Ustadz ini, artinya syarat pertama yang harus ada pada laki-laki apabila akhwat ingin mencari pasangannya, harus mampu menafkahinya ya Ustadz ya. Tapi kalau kita mendengar penjelasan Ustadz, kok ini lebih kepada menafkahi secara material. Kan jasmani dan rohani juga perlu dinafkahi lagi itu istilahnya Ustadz ya. Nah, kalau kita akan memilih prioritasnya seperti yang Ustadz sampaikan ini, atau dua-duanya harus mampu menafkahi lahir batin atau seperti apa Ustadz? Nah, pada saat seorang akhwat hendak memilih yang dia sudah tahu karakternya, bagus agamanya, baik akhlaknya, kan seperti itu dia. Dan ada keinginan kuat untuk bekerja mencari nafkah, karena itu tanggung jawab dia. Ya, tanggung jawab dia. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Allah lebihkan laki-laki daripada perempuan. Dan disebabkan mereka memberikan nafkah dari harta mereka untuk istri mereka. Para ulama menjelaskan bahwasanya qawwam itu salah satu maknanya, pemimpin itu salah satu maknanya adalah ar-ri'ayah. Pemimpin itu sebagai apa? Pemerhati. Dia memperhatikan bagaimana yang dia pimpin, istrinya. Dan yang dilihat, yang dia perhatikan di sini diantaranya apa? Nafkahnya bagaimana? Jangan sampai suaminya makan, istrinya enggak. Tempat tinggalnya, pakaiannya. Nah ini salah satu kenapa kenapa seorang laki-laki itu dijadikan pemimpin, karena dia akan memperhatikan pasangannya, yang dengan itu dia punya hak dari pasangannya tersebut. Jadi ya nafkah secara zahir diperhitungkan, iya, karena Nabi SAW hanya merekomendasi siapa? Usamah bin Zaid. Adapun Muawiyah yang miskin, kemudian Abu Jaham yang kasar, Nabi enggak rekom. Ya Nabi tidak rekom. Tapi yang menjadi perhatian adalah jangan sampai ini yang menjadi skala prioritas. Ya, dia pengen sempurna ini. Dia pengen cari ikhwannya, calon suaminya, kalau bisa yang manajer lah. Ya, kalau bisa yang manajer. Ada sebagian orang tua, ada orang tua lah, bukan kita katakan sebagian, ada kisahnya dan ini nyata. Ya, dan ini nyata. Nah, ada teman kita angkatan pertama yang dia suka dengan akhwat di seputaran ma'had kita. Ya, kemudian dia datangi pengen melamar, ditolak. Kenapa? Alasannya bukan PNS. Ya, coba guru-guru biasa, guru ngaji biasa, bukan PNS. Datang lagi angkatan kedua, cuma guru biasa, ngajar biasa. Ya, kemudian datang lagi sampai 3 kali. Alasannya apa? Alasannya yang datang bukan PNS. Akhirnya karena syarat ini terlalu berat, ujung-ujungnya apa? Anaknya dibawa nikah lari. Ya, nikah lari. Karena apa? Karena yang datang selanjutnya juga bukan PNS. Ya, bukan PNS. Ini bukan jadi standar. Ya, bukan jadi standar. Jadi dia mikir hanya seorang guru ngaji anak-anak, berapalah gajinya? Ya kalau PNS kan punya jaminan masa depan, kalau di hari tua ada pensiunannya, kan seperti itu. Kalau seandainya dia meninggal dunia dia terjamin. Yang jamin itu Allah. Yang jamin Allah. Mau PNS atau tidak PNS, selagi rezekinya masih ada, masih hidup. Tapi kalau rezekinya sudah habis, ya sudah meninggal dunia. Jadi walaupun ini satu di antara yang harus diperhatikan, tapi jangan ini bagian jadi tujuan utama. Intinya, asalkan dia bekerja dan dia bersemangat untuk mencari nafkah, sudah selesai. Selebihnya tawakal kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar mereka bisa menjalani bersama. Ya, kalau mungkin kehidupan diawali dengan awal-awalnya begitu senang, jaya, lalu pada akhirnya jatuh, sakit. Tapi kalau dia merasakan bagaimana proses awal jerih payah, ya pindah kontrakan satu dengan yang lain, habis pindah lagi dan seterusnya. Nah, ini kan perjuangan yang dirasakan sampai pada akhirnya Allah lapangkan rezeki. Nah, seperti itu dia. Jadi memang konsep yang harus dipahami adalah kalaulah memang dia sudah bisa memberikan nafkah, ya secukupnya yang memang untuk memenuhi kebutuhan keduanya di saat itu, ya sudah. Ya, jangan yang jadi prioritas itu adalah dunianya. Ya, kalau tidak yang datang kepada saya seorang laki-laki yang gajinya sekian, pekerjaannya sekian, saya nggak akan mau menikah. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ada kitab yang bernama judul kitab itu Dilema Wanita Terlambat Menikah. Disebabkan karena apa? Milih gaji untuk dinikahi. Ini kan salah. Yang penting dia bertanggung jawab. Nah, jadi ini memang juga harus diperhatikan. Walaupun tadi agama dan akhlak juga diperhatikan. Nah, demikian. Nah, syukran Ustaz. Jadi poinnya adalah, ini pilihannya nih kepada akhwat sekalian, mau cari yang penghasilan tetap apa tetap berpenghasilan. Nah, itu dia kuncinya. Penghasilan tetap apa tetap berpenghasilan. Mungkin itu juga yang perlu jadi pertimbangan. Nah, tapi di sisi yang lain bagi para ikhwan juga, jangan mentang-mentang tadi Ustadz bilang, ya yang penting bisa menafkahi, itu jangan hanya sebatas di situ, tapi memang ikhtiar kita pun Ustadz mesti serius dalam mempersiapkan nafkah ini ya Ustadz ya, supaya memang tanggung jawab kita sebagai pemimpin ini bisa juga berjalan dengan baik. Tafadhol para jamaah sekalian, ada yang ingin bertanya? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Ustadz, apakah kewajiban seorang suami? Dan yang kedua Ustadz, apakah kewajiban seorang suami? Kepada siapa? Kepada istri. Kepada istri. Yang kedua Ustadz, jika seorang suami sudah memberi nafkah, mungkin sekitar 3 juta lah gitu Ustadz. Oh iya, 3 juta. Berarti sehari 100 ribu. Gitu mungkin lagi. Apakah suami berkewajiban memberi nafkah lagi untuk pegangan istri gitu Ustaz? Untuk uang tambahannya atau sekitar 500 ribu. Apakah itu wajib Ustaz? Baik. Yang pertama, apa kewajiban seorang suami? Ya, apa kewajiban seorang suami? Diangkatnya seorang laki-laki itu sebagai suami dan dia menjadi pemimpin karena 3 hal. Dan ini sering kita ulang. Yang pertama tadi karena dia sebagai ar-ri'ayah. Dia pemerhati. Dia perhatikan makanannya, dia perhatikan pakaiannya, dia perhatikan tempat tinggalnya. Dia memperhatikan dari sisi fisik, dari sisi yang zahir, dari sisi yang nampak, itu kewajibannya. Makanya jangan dia telantarkan istrinya. Dia tinggalkan istrinya, dia tidak berikan nafkah. Nah, dalam kondisi seperti itu, bolehkah seorang istri ketika tidak diberikan nafkah oleh suaminya, kemudian minta cerai? Boleh, karena ada udzur. Dia tidak dinafkahi lagi. Nah, bagaimana seorang istri itu akan berbakti kepada suaminya? Bagaimana seorang istri itu akan berbakti kepada suaminya, sementara si suami itu tidak memberikan nafkah? Nafkah yang pertama kali wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya adalah mahar. Ini nafkah pertama yang wajib diberikan seorang suami kepada istrinya. Makanya ya sebagian ulama mengatakan seorang suami kalau maharnya hutang boleh. Mahar hutang itu boleh. Tapi seorang istri ketika dia tidak mau, misalnya seperti ini, dia tidak mau diajak oleh suaminya karena suaminya belum memberikan mahar kepadanya, boleh karena dia belum dapat hak dia. Ya, maharnya belum dapat nih. Ya, maharnya belum dapat. Tunggu dulu lah sampai diberikan mahar. Nah, seperti itu. Karena ini hak dia. Hak seorang istri, kewajibannya kasih mahar. Nafkahnya, tempat tinggalnya, pakaiannya. Ini kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua adalah al-himayah. Seorang suami itu menjaga istrinya. Ya, menjaga istrinya.
Jangan dia biarkan istrinya itu ketika keluar dalam kondisi auratnya terbuka. Jangan dia biarkan istrinya itu ketika keluar bersama dengan laki-laki yang lain yang bukan mahramnya, dia biarkan. Ini dayus namanya. Dan kewajiban dia adalah memeliharanya. Ya, melindunginya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya kewajibannya adalah islah. Islah itu apa? Memperbaiki. Kalau istri salah, diperbaiki. Ya, maka tugas terbesar seorang suami itu adalah bagaimana menyelamatkan istri dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, memperbaiki kondisinya yang salah dengan cara apa? Menyampaikan agama, mengajarkan ilmu. Dan kalau ternyata kita tidak bisa disebabkan karena aktivitas kita, kita kasih fasilitas. Kita dukung dia untuk belajar. Jangan dilarang. Kita nggak ngasih ilmu, kemudian kita melarang dia untuk menuntut ilmu dan kita nggak memberikan fasilitas. Nah, ini secara umum. Karena kenapa dia diangkat menjadi seorang pemimpin, laki-laki diangkat menjadi seorang pemimpin karena tiga hal ini. Inilah kewajibannya secara umum. Ya, walaupun nanti akan datang pembahasan terkait dengan hak dan kewajiban suami istri. Ya, ini pembahasan kita ini kan sebelum menikah, ya, mencari calon pasangan. Nah, nanti akan ada pembahasan bagaimana hak kewajiban suami dan bagaimana hak dan kewajiban istri. Baik, kemudian yang kedua, sudah dinafkahi 3 juta. Ya, apakah dia berkewajiban untuk nambah 500.000 untuk pegangan? Ini maksud pegangan gimana? Dipegang aja, nggak dimanfaati gitu? Hah? Jaga-jaga. Berarti istri suruh jaga 500.000, dijaga aja gitu. Jadi akadnya harus jelas nih. Apa akadnya yang diberikan kepada istri? Suruh pegang, suruh jaga, suruh lihat, suruh manfaatkan. Nah, seperti itu dia. Nah, pertanyaannya adalah pada saat kita memberikan nafkah kepada istri, itu sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kemampuan? Pada saat kita memberikan uang belanja, nafkah, sesuai kebutuhan atau sesuai kemampuan? Kemampuan. Nah, sesuai kemampuan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-7, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Wa man qudira alaihi rizqahu falyunfik mimma atahullah. Adapun yang dibatasi, yang telah Allah Subhanahu wa taala ukur berapa rezekinya, ya, berapa penghasilannya, maka hendaklah dia memberikan sesuai dengan kemampuannya. Berarti kemampuan suami memberi nafkah kepada istri berapa? Misalnya 3 juta, itulah kemampuannya. Ini kemampuan wajib. Ya, kalau ternyata dia pengen tambah 500.000 lagi misalnya seperti itu, ini bagian dari kebaikan. Kenapa demikian? Karena memang infak yang terbaik, sedekah yang terbaik itu adalah untuk keluarga. Ya, sebelum untuk yang lain, maka harta yang terbaik itu yang kita berikan untuk siapa? Untuk keluarga yang kita tanggung jawabi. Ya. Jadi kalau kemampuan kita tadi 3 juta, kemudian ada kebaikan, kita pengen tambah 500.000 tadi, boleh. Tapi kemampuan kita hanya 3, ya, di 3 juta, ya, itu sudah cukup. Nah, demikian. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Kalau sesuai dengan kebutuhan, nggak akan cukup kebutuhan itu. Apalagi kebutuhan seorang wanita itu lebih banyak, ya, lebih banyak kebutuhannya daripada laki-laki. Maka konsepnya bagaimana? Konsepnya lelaki suami itu memberikan nafkah. Ya, ada konsepnya seorang suami itu ya sudah uang belanja, uang gaji 100% diserahkan kepada istri. Ya, sampai pada akhirnya minta beli bensin pun ya sama istri. Ya, konsepnya kalau sudah masuk payah keluarnya. Ya, kalau sudah masuk payah keluarnya. Jadi kalau keluar buatlah proposal bulan ini apa, untuk beli bensin, untuk bayar listrik, payah. Makanya konsepnya apa? Kita memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan. Karena akan ada orang yang kita nafkahi lagi seperti orang tua kita misalnya.
Tapi kalau semuanya hartanya diberikan kepada bendahara umum, selesailah. Iya. Jadi payah. Karena prinsipnya apa? Harta istri, harta istri. Harta suami, harta istri. Ya, sehingga suaminya kerja keras, banting tulang, peras keringat, ya habis semuanya. Jadi konsepnya bagaimana? Sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau misalnya antum pengen nambah 500.000 lagi, kewajiban sudah ditunaikan misalnya sesuai dengan kemampuan, 500.000 lagi ditambah, dan yakinlah apa yang kita keluarkan untuk keluarga kita itu ya akan dibalas, dan itu yang terbaik. Ya, yang kita keluarkan, yang kita berikan pertama kali untuk keluarga kita itu bagian dari sedekah. Nah demikian. Allahu a'lam. Masya Allah. Jadi para bapak-bapak sekalian, berikanlah nafkah itu sesuai kemampuan, jangan maksa ya Pak ya. Jadi jangan dipaksa, kalau memang udah tidak mampu, bagusnya kita cerita aja. Bu, mampunya sekian, dah. Karena tadi Ustadz menyampaikan kepada kita, Allah itu memberi sesuai dengan kebutuhan kita sebagai umatnya. Tapi begitu ada di tangan kita, ya bagilah itu sesuai dengan kemampuannya. Dan ingat, membagi ke istri jangan lupa juga untuk kita. Karena mungkin tadi ada banyak hal yang laki-laki pun harus dikeluarkan nafkah atau pembiayaan untuk yang lain. Tafadhol para akhwat di belakang, ada yang ingin ditanyakan? Karena ini babnya adalah bab untuk mencari calon suami dan kriterianya. Silakan para akhwat. Ada? Tidak ada. Di depan? Masih ada lagi para ikhwan sekalian? Tidak ada Ustadz, mungkin bisa dilanjutkan. Naam. Nabi kita SAW mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, Ta'isa abdud dinar, wal dirham, wal qatifah, wal khamisah. In u'tiya radhiya wa illam yu'ta lam yurda. Celakalah hamba dinar. Celakalah hamba dirham. Celakalah hamba khamisah. Dan celakalah hamba khamilah. Ini jenis-jenis pakaian. Jadi ada orang yang memang orientasinya hanya dunia, hanya harta, hanya pakaian, fashion, dan seterusnya. Jika diberi ia senang, tetapi jika tidak diberi ia marah. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini juga harus diperhatikan. Bagi seorang akhwat yang ketika dia ingin memilih laki-laki, ini bukan jadi skala prioritas dan orientasinya. Ya, sehingga yang dikejar hanya sebatas dunia. Ya, berangan-angan pengen mendapatkan laki-laki yang sempurna agamanya, baik akhlaknya, fisiknya juga demikian, hartawan. Ada memang seperti itu. Tapi belum Allah takdirkan untuk dia masalahnya. Ya sama seperti seorang laki-laki membayangkan istrinya penghafal Al-Quran, nasabnya bagus, hartawan, cantik lagi. Ada memang. Tapi Allah belum takdirkan untuk dia juga. Jadi memang Allah itu mentakdirkan sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah memang pada akhirnya seorang akhwat itu mendapatkan seorang suami yang sederhana, ya yang sederhana, ya sudah jalani, miliki sifat qanaah. Ya, miliki sifat qanaah. Artinya ketika dia sudah mendapatkan kecukupan sesuai dengan kemampuan dari suaminya, sudah sifat qanaah inilah yang bisa mengerim keinginan-keinginan yang lain. Sembari apa? Kalau pengen ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya perbaiki ketakwaannya kepada Allah. Karena yakinlah bahwasanya ya di antara dibalik keberhasilan seorang suami ketika dia sudah bekerja, bahkan ditambah gajinya, rezekinya, itu karena ada wanita-wanita atau istri-istri yang senantiasa bertakwa kepada Allah di dalam rumah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih jalan keluar. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Nah terkadang kan ada sebagian istri yang pengen membantu suami, boleh saja, nggak ada masalah. Tidak ada masalah selagi dia masih bisa menjaga kehormatan dirinya, ya dia bisa masih menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, seorang ibu. Nah, tapi di sana ada seorang yang kalau dia
tahu terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara membantu suaminya itu dengan memperbaiki ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah. Suatu ketika Al-Hasan Al-Basri melaksanakan ibadah haji. Biasalah ketika haji ini sudah selesai, sibuk pulang mau bawa oleh-oleh. Beliau pun datang ke pasar. Pada saat dia datang ke pasar, dia melihat ada seorang pedagang yang Masya Allah menawarkan barang dagangannya bahkan dengan sumpah-sumpah palsu untuk melariskan barang dagangannya. Akhirnya Hasan Al-Basri hanya melihat dan enggak tertarik, padahal dia pengen beli nih. Tapi karena yang dilakukan oleh si pedagang ini, ya dia bersumpah palsu dengan barang dagangannya supaya laris, beliau tidak jadi beli. Sehingga beliau ke tempat yang lain. Kemudian tahun berikutnya beliau haji lagi. Ya beliau haji lagi. Jadi pada tahun berikutnya beliau haji, kemudian setelah selesai, beliau datang ke tempat yang sama dan dilihat ada pedagang yang sama. Masih sama dia berdagang. Tapi ternyata pada saat dia berdagang konsepnya sudah lain. Ada yang datang dia tawarkan sesuai dengan kondisi barangnya. Alhamdulillah kalau seandainya dia beli, enggak ada masalah. Sehingga Al-Hasan Al-Basri pun penasaran, kenapa dia seperti itu? Dia datangi pedagangnya ini. Wahai Syekh, dulu pada saat aku berhaji kemudian aku singgah di tempatmu ini, aku pengen membeli sesuatu darimu. Tapi di saat itu engkau begitu semangatnya berdagang sampai engkau lakukan ini dan itu. Dan hari ini aku datang lagi, kenapa berbeda? Ya kenapa? Kenapa berbeda? Kemudian pada akhirnya ya si pedagang ini mengatakan, oh tahun lalu yang engkau melihat aku seperti itu, yang konsep berdagangnya seperti itu, aku punya istri. Setiap kali aku pulang dan membawa keuntungan ya dari hasil penjualanku, dia katakan ini enggak cukup, ini tidak cukup. Sampai pada akhirnya aku berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Inilah caranya. Kemudian Allah takdirkan dia meninggal dunia. Allah takdirkan dia meninggal dunia. Kemudian aku pun menikah lagi dengan wanita yang lain. Lalu apa yang terjadi? Setiap kali aku akan bekerja, keluar berdagang, dia ingatkan aku. Dia katakan, wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami bisa tahan lapar, tapi kami tidak tahan dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau bawa ke dalam rumah ini sesuatu yang haram. Maka dengan nasihat dari istrinya, pada akhirnya dia pun berdagang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang datang dia tawarkan, kemudian dia beli, alhamdulillah. Tidak dibeli, sudah. Kenapa? Karena sang istri punya sifat qanaah. Ini dia. Jadi kalau ternyata Allah takdirkan setelah menikah kondisinya tidak sebagaimana yang dimimpikan, dibayangkan, apalagi mungkin ketika bekerja, misalnya ini, sebelum menikah memang suaminya itu bekerja penghasilannya besar. Kemudian setelah menikah, sebulan, 2 bulan, ternyata suaminya di PHK. Ya dalam kondisi seperti itu dia harus bersabar. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai seorang wanita itu lebih mengejar dunia daripada akhirat. Nah, seperti itu dia. Kalau dia sudah melihat suaminya itu sudah bekerja keras, kemudian tanda-tanda kebaikan pada suaminya juga nampak, dan dari penghasilannya itu juga dia tidak bakhil dengan istrinya dan keluarganya, ya sudah. Ya apa yang diberikannya itu ya bersyukur dan yakin balasan bagi orang yang bersyukur itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah akan gerakkan hati suaminya, ini Dek pegang 500.000. Kan gitu. Tadinya cuma 3 juta, kemudian dia bersyukur, Allah gerakkan hati suaminya untuk memberikan jaga-jaga, dijaga aja Dek. Ya, dijaga aja. Nah seperti itu dia. Boleh jadi nih tahun berikutnya ditambah lagi yang 1 juta, yang 500.000 jadi 1 juta. Siapa yang menggerakkan? Allah. Bahkan dibatasi uang belanja, suaminya mampu nih, dibatasi uang belanja, ya terbatasnya uang belanja diberikan kepada istri, itu juga Allah yang menggerakkan.
Karena apa? Boleh jadi ada salahnya istri nggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama-sama bertakwa, ya sama-sama jalan sesuai dengan ketetapan Allah. Si suami bekerja dapat penghasilan lebih, si istri juga dapat tambahan dari suaminya. Artinya kedua-duanya sama-sama bertakwa. Makanya para suami, di balik keberhasilan seorang suami, boleh jadi di belakangnya ada istri-istri yang banyak beristighfar, bertakwa kepada Allah, sehingga rezeki itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada penghasilan kita itu ada rezeki dia. Kalaulah memang itu rezeki dia, kenapa harus kita tahan? Sementara kita mampu memberikan lebih. Nah, seperti itu dia. Allahu a'lam. Masya Allah. Jazakallahu khair Ustaz atas faedahnya. Jadi ini ada banyak nasihat untuk kita pada malam hari ini para ikhwan sekalian, bahwa jangan membatasi rezeki yang sudah memang menjadi milik atau hak dari istri kita. Tunaikan sebaik mungkin, kalau bisa ya dilebihkan sesuai dengan sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Nah, ini yang menjadi perhatian juga, bahwa para ikhwan dan akhwat sekalian, istri terbaik ini adalah yang membantu suaminya dengan cara bertakwa kepada Allah di rumahnya. Jadi ini juga pengingat untuk para ikhwan sekalian, bahwa kewajiban mencari nafkah itu bukan pada istri-istri kita, tetapi pada kita. Jadi kalaupun misalnya memang ada istri kita yang menawarkan bantuan, mungkin dipertimbangkan, kalau memang kita masih mampu, sebaiknya memang tetap saja kewajiban menafkahi itu adanya pada kita para ikhwan sekalian. Baik, kita masih ada waktu kurang lebih berapa menit lagi? 2 menit lagi. 2 menit. Satu pertanyaan mungkin boleh? Ada para ikhwan sekalian? Tidak ada para akhwat di belakang? Ibu-ibu sekalian? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita serahkan pada Ustadz untuk memberikan closing statement pada kajian kita pada malam hari ini, Ustadz. Taib, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini karakter khusus yang harus diperhatikan oleh seorang akhwat pada saat dia hendak menikah. Sebelum-sebelumnya kita sudah menyebutkan secara umum, baik yang ikhwan maupun yang akhwat. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan karakter khusus ya untuk memilih calon pasangan dari istri. Ya, bagaimana secara khusus. Intinya pada kesempatan kali ini, ketika Allah sudah karuniakan kepada kita istri, pendamping hidup kita, maka kewajiban kita adalah tidak boleh menyia-nyiakannya. Ya, karena itu tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab kita. Dan apa yang kita berikan untuk keluarga kita itu merupakan sedekah yang terbaik. Apa yang kita berikan untuk keluarga kita itu merupakan sedekah yang terbaik. Sehingga ya lebih banyak yang kita berikan kepada keluarga daripada orang lain. Kecuali memang dari keluarga kita sudah cukupkan mereka, lalu kita ingin bersedekah kepada orang lain, maka silahkan. Tapi jangan lebih kedepankan orang lain daripada diri kita dan keluarga kita. Nah, karena dalam sedekah yang kita keluarkan untuk keluarga kita, di sana ada pahala sedekah. Ya, kemudian di sana ada pahala apa? Silaturahim, kalau memang itu ada kekerabatan dengan kita, apakah orang tua kita, ya saudara kandung kita dan seterusnya. Ya, yang lebih diutamakan di sini siapa? Orang-orang yang dekat dengan kita. Allah a'lam, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Bang Eka. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Baik, para kaum muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kajian kita sudah selesai, di mana ada satu kriteria yang memang dikhususkan bagi para akhwat dalam mencari calon suami, yaitu adalah cari para calon ikhwan kita ini yang termasuk ke dalam kriteria orang yang dapat menafkahi kita. Karena pada sejatinya kewajiban menafkahi itu memang ada pada laki-laki. Jadi tolong diperhatikan dalam memilih para calon suami kita. Namun Ustaz tadi memberikan nasihat bahwa jangan juga kriteria itu menjadi patokan mutlak, dan sehingga kita tidak punya istilahnya tawar-menawar atau terlalu kaku dengan syarat-syarat yang memang diberikan. Kemudian para lelaki, ini ada pesan juga dari Ustadz tadi, nasihat untuk kita semua, bahwa kewajiban kita sebagai laki-laki atau diangkatnya laki-laki menjadi seorang pemimpin itu karena 3 hal. Yang pertama, kita sebagai pemimpin itu adalah pemerhati, jadi perhatikan pasangan-pasangan kita,
perhatikan para istri-istri kita, kebutuhannya, fisiknya, kesehatan dan yang lain sebagainya, karena itu memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang lelaki dan juga sebagai seorang pemimpin di rumah tangga. Yang kedua, jagalah istri-istri kita, auratnya jangan dibiarkan juga keluar rumah tanpa mahram, jangan dibiarkan juga auratnya dilihat oleh yang bukan mahramnya. Ini menjadi kewajiban kita karena sejatinya pemimpin atau laki-laki itu adalah yang menjaga istri dan keluarganya dari api neraka. Yang ketiga, kewajiban kita sebagai pemimpin yaitu menjadi islah atau orang yang perbaiki kondisi-kondisi istri-istri kita, kondisi anak-anak kita dan keluarga kita, dan itulah yang akhirnya menempatkan kita para lelaki menjadi kewajiban memimpin di rumah tangga. Mudah-mudahan apa-apa yang diberikan Ustadz dan guru kita pada malam hari ini bisa memberi manfaat bagi kita sekalian, ibu dan bapak sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi materi atau ilmu yang lain bagi kita dalam menapaki kehidupan berumah tangga. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.